Kementerian Kominfo terus melakukan pemblokiran pada situs-situs judi online. Data terbaru menyebutkan kementerian telah memblokir sebanyak 2,1 juta situs. Kominfo mengimbau dan mengajak masyarakat dapat secara konsisten terus mendukung kerja dengan melaporkan konten perjudian online yang telah ditemukan serta memanfaatkan internet secara produktif. Kementerian Kominfo telah dan akan terus mengambil langkah tegas untuk konten judi online, baik yang sifatnya konten perjudian ataupun kegiatan fasilitasi transaksi perjudian online. Salah satu caranya yaitu menggunakan Automatic Identification System. Menurut Menteri Budi Ari, Kementerian Kominfo terus melakukan pemantauan dan pemutusan akses terhadap segala bentuk penyebaran konten perjudian online, serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Dia menjelaskan bahwa Kominfo memiliki mekanisme untuk menjaring situs dan konten terkait judi online. Budi Ari Setiadi adalah seorang politisi dan aktivis Indonesia yang dikenal luas karena perannya dalam berbagai kegiatan politik dan sosial. Budi Ari Setiadi memulai karirnya sebagai aktivis sosial. Ia terlibat dalam berbagai organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu-isu sosial dan pembangunan. Salah satu organisasinya adalah Projo atau Pro Jokowi, sebuah organisasi relawan yang mendukung Joko Widodo dalam berbagai kegiatan politik dan sosial. Melalui Projo, Budi Ari berhasil mengorganisir berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil. Aktivitasnya tidak hanya terbatas pada dukungan politik. Budi Ari juga aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan seperti bantuan bencana alam dan program sosial lainnya. Karir Budi mulai menanjak ketika ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Partai ini dikenal sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemerintahan. Di PDIP, Budi Ari mendapat berbagai posisi penting dan terlibat dalam perumusan berbagai kebijakan partai. Pada tahun 2014, setelah Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, Budi Ari semakin aktif dalam dunia politik nasional. Ia menjadi salah satu tokoh kunci dalam membangun kebijakan Presiden Jokowi, terutama yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Perannya dalam mendukung pemerintahan Jokowi membuatnya semakin dikenal di kalangan politik dan masyarakat luas. Pada tahun 2019, Budi Ari Setiadi diangkat sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh Presiden Joko Widodo. Penunjukan ini menunjukkan kepercayaan Presiden terhadap kemampuan dan dedikasi Budi Ari dalam mengelola sektor yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Sebagai Wakil Menteri, Budi Ari bertanggung jawab atas berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta mempercepat pembangunan di daerah tertinggal. Salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Budi adalah program Dana Desa yang memberikan alokasi dana langsung kepada pemerintah desa untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selama masa jabatannya, Budi Ari telah menunjukkan kepemimpinannya efektif dalam mengelola berbagai program pembangunan desa. Ia seringkali turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program tersebut dan memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Komitmen dan dedikasinya dalam memajukan desa di Indonesia membuatnya mendapat banyak apresiasi dari berbagai kalangan.
Ia percaya bahwa desa memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia menginisiasi berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki. Salah satu program yang diinisiasi adalah pelatihan dan pendampingan bagi para perangkat desa dan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Melalui program ini, Budi berharap dapat menciptakan desa yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Selain itu, Budi Ari juga aktif mendorong pengembangan ekonomi desa melalui berbagai program usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia percaya bahwa UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi desa dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia memberikan berbagai dukungan baik dalam bentuk pelatihan, bantuan modal maupun akses pasar bagi para pelaku UMKM di desa. Selama masa jabatannya, Budi Ari Setiadi menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola pembangunan desa. Salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan bahwa dana desa yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan tidak disalahgunakan. Untuk mengatasi tantangan ini, Budi Ari melakukan berbagai langkah seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta penguatan pengawasan dan evaluasi. Hingga pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Budi Ari sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019-2024. Kedepannya, Budi Ari berharap dapat terus memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan masyarakat di Indonesia. Perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan dan pencapaian yang gemilang menjadikannya sebagai salah satu tokoh politik dan aktivis yang paling berpengaruh di Indonesia. Melalui berbagai posisi yang diembannya, Budi Ari telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, seseorang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Kiprahnya di bidang politik dan sosial, serta peran pentingnya dalam pemberdayaan masyarakat dan teknologi, menjadikan Budi Ari Setiadi sebagai sosok yang menjadi panutan. Dengan semangat dan tekad yang kuat, ia terus berusaha melangkah maju untuk mencapai visinya dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berkemanusiaan.